Ketika sudah ada standarisasi pakaian orang soleh dan orang alim di negeri tersebut, maka makruh bahkan boleh jadi haram kepada orang yang bukan alim dan orang yang tidak soleh untuk menggunakan seragam seperti seragam orang alim dan orang soleh. Maka Islam itu dari awal sudah menetapkan orang-orang alim harus punya standar pakaian orang alim. Tapi sayangnya di Nusantara, di Aceh hari ini, kita tidak punya standarisasi pakaian orang alim. Kita nggak tahu orang itu sebagai orang alim kecuali karena mengenal sosoknya. Bayangkan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Maka betapa di masa ketika pemikiran manusia masih sehat, orang-orang yang berilmu itu mendapatkan tempat yang sesuai. Khalifah Harun ar-Rasyid dari rezim dinasti Bani Abbasiyah, di masa beliau sebelum dan sesudahnya, itu dibuka pintu istana seluas-luasnya untuk orang-orang yang berilmu. Disampaikan kepada penjaga gerbang istana, jangan ada screening dan pemeriksaan kepada orang-orang yang berilmu. Asal terlihat orang berilmu, izinkan mereka keluar masuk sebebas-bebasnya ke dalam istana. Mau makan siang gratis, mau nginap gratis, silahkan. Timbul pertanyaan bagi kita, dari mana para pengawal yang tidak berilmu ini mengetahui orang yang keluar masuk itu sebagai orang yang berilmu? Ternyata dari dulu sudah ada standar. Orang yang berilmu itu penampilannya berkelas. Mereka tidak berpakaian sembarangan. Mereka terlihat tanda-tanda keilmuan, selalu bawa buku dengan alat tulis. Itu tanda orang yang berilmu. Tapi orang berilmu sekarang, menuntut ilmu sekarang, mereka tidak lagi bawa buku, tidak lagi bawa alat tulis. Mereka punya standar pakaian tertentu. Sebagai contoh, Al-Azhar itu masih memegang sebuah tradisi keilmuan bahwa hanya orang yang sudah lulus kuliah strata 1 LC yang boleh memakai imamah Al-Azhar yang peci merah dililit dengan kain putih, atau orang-orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz baru boleh pakai peci merah dililit dengan kain putih. Selain dari yang memenuhi kriteria tersebut, tidak boleh menggunakannya, karena itu pelecehan terhadap simbol-simbol keilmuan. Makanya saya nggak berani pakai, karena nggak lulus S1. Kenapa? Itu dianggap sebagai pelecehan terhadap standar keilmuan. Ditulis dalam kitab I'anatul Talibin di dalam bab salat Jumat pada jilid yang kedua, halaman sekitar 160 sekian, wa yusannu 120 atau 30 sekian, wa yusannu li muridi huduriha at-tatayyub wa ta'ammum. Disunnatkan kepada orang yang ingin menghadiri salat Jumat untuk memakai wangi-wangian dan untuk memakai surban. At-ta'ammum itu artinya memakai imamah. Itu dalam matannya Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam syarahnya oleh Sayyid Abu Bakar Syata diuraikan, wa qawluhu at-ta'ammum ay wa mislul imamati tha'irus siyabi fatankharimu muru'atu faqihin bilubsi thiyabin suqiyyin. Ketika dinyatakan surban, maka bukan hanya surban, termasuk dalam makna surban segala bentuk pakaian, maka rusaklah kewibawaan seorang alim dengan sebab menggunakan pakaian yang pasaran. Sehingga pada akhir penjelasan ditegaskan, disunnatkan kepada orang alim di suatu negeri untuk berpakaian sesuai dengan standar pakaian orang alim di negeri tersebut. Wa yukrahu bal yuhramu li ghairil alimi wa li ghairis salihi ay yatazayya bi zayyihim. Ketika sudah ada standarisasi pakaian orang soleh dan orang alim di negeri tersebut, maka ketika disebut zayyun itu bukan hanya sebatas pakaian, itu semacam seragam. Maka makruh bahkan boleh jadi haram kepada orang yang bukan alim dan orang yang tidak soleh untuk menggunakan seragam seperti seragam orang alim dan orang soleh. Kenapa? Nanti tertipu orang awam.
ketika melihat sorbannya tengkuluk kalau dia Abu Lahab, fikirnya orang alim. Maka datanglah orang awam bertanya, Abu, kalau ada orang memaki istrinya begini sampai keluar kalimat cerai, itu cerainya jatuh atau tidak? Orang ini sebenarnya tidak punya kapasitas keilmuan, tapi karena sudah ada orang bertanya, dia fikir, menyahana terjawab, fikir kaja deh tapi rumbangai. Maka dia jawablah, fadallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyebabkan kesesatan kepada orang lain. Maka Islam itu dari awal sudah menetapkan orang-orang alim harus punya standar pakaian orang alim. Tapi sayangnya di Nusantara, di Aceh hari ini, kita tidak punya standarisasi pakaian orang alim. Kita nggak tahu orang itu sebagai orang alim kecuali karena mengenal sosoknya. Bayangkan Abu Tumin itu kalau duduk di warung kopi nggak tahu yang tahu bahwa beliau ulama paling alim di Aceh. Ya pikir wak cukup cik. Hanya orang yang mana, oh nyana Abu Tumin, baru kita kagum, oh ini Abu Tumin. Abu Kutakrung, okelah dengan identitas beliau, pakai baju jas dengan peci dan deridak kuningnya, sudah sangat identik, kita kenal. Kalau memang itu standar pakaian orang alim, maka seharusnya semua orang alim pakai standar yang sama. Tapi tidak. Dulu ketika ada acara mubahasah pada acara ulang tahun peringatan meninggalnya guru kami Abu di Lamno, Abu Ibrahim Ishaq, dibuat kajian. Ada dua materi, yang pertama tentang bank syariah dan tidak, dan yang kedua tentang pakaian. Materi yang pertama disampaikan oleh Walid Nu, dan materi yang kedua disampaikan oleh materi yang pertama itu Walid Nu tentang pakaian islami, yang kedua tentang lembaga keuangan Islam disampaikan oleh almarhum Abu Daud Zamzami. Pada saat sesi pembahasan tentang pakaian muslim, muncul pertanyaan dari salah seorang peserta, bagaimana standar pakaian orang alim dengan orang awam? Dijawab oleh Walid Nu saat itu, kalau memang seorang itu sudah alim, maka sepatutnya dari pakaian standar baju kemeja, kain sarung yang dikenakan adalah rida, sorban di atas bahunya. Saat beliau menyatakan demikian, semua orang melirik ke arah almarhum Abu Daud yang duduk di samping beliau. Abu Daud itu nggak pakai sorban. Siapa yang merasa lebih alim dari Abu Daud, yang masih merupakan salah seorang murid langsung dari almarhum Abu Yamudawali dan adik letingnya dari Abu Tumin? Beliau tidak pakai sorban. Lalu kami lanjutkan pertanyaan. Okelah Walid, orang yang sudah alim pakai sorban. Di kampung kami dianggap orang alim, kami pakai sorban. Tapi ketika masuk dalam majelis ini berhadapan dengan senior-senior dan guru-guru kami ini orang awam. Apakah sorban kami itu harus diparkir di luar? Jadi tidak ada sebuah standarisasi pakaian yang orang merasa percaya diri dengan standar pakaian tersebut masuk ke majelis apapun. Maka Al-Azhar menjaga standar pakaian tersebut. Bila Anda sudah diijazahkan untuk memakai imamah Al-Azhar tersebut, kapanpun dan dimanapun Anda layak menggunakannya. Baru nanti ketika naik lagi derajatnya menjadi doktor dan seumpamanya, diberikan jas luarnya. Ada standarisasi. Ketika kita melihat orang berpakaian demikian, kita tahu dia punya kapasitas ilmu. Tapi hari ini di Aceh, peci merah putih tersebut mungkin menjadi peci nasional. Tengah-tengahnya merah, sampingnya putih. Saat kita melihat itu mirip Syekhul Azhar semuanya. Tapi apakah punya kapasitas keilmuan atau tidak? Andai kata ulama-ulama Al-Azhar datang kemari, mungkin mereka akan marah. Kalian jadikan standar pakaian kehormatan kami itu sebagai pakaian hari-hari kalian. Tapi itu an-nahiyah. Mungkin di sini tidak ada yang persoalkan, tapi di Mesir mungkin itu akan digugat. Kenapa? Karena mereka punya standarisasi. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo